Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rianti KKS, guru di SD Saint Papias Islamic Center, Kabupaten Siak. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring dengan peserta didik saya di SD Saint Papias Islamic Center, Kabupaten Siak. Berikut ini adalah uji kinerja praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran Google Meet kita hari ini ya. Ibu periksa dulu ya kehadirannya. Sepertinya sudah lengkap semua. Baik, Soleh Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Terima kasih ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan 5M. Pertama tadi memakai masker, seperti biasa. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin dulu berdoa sebelum belajar teman-temannya ya. Ayo Mas Zaki, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa sebelum belajar. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Zaki. Baik, seperti biasa kita harus menambah semangat kita dulu. Semangat nasionalisme. Nasionalisme kita harus ditingkatkan. Kenapa? Kemarin baru 17 Agustus ya. 17 Agustus itu hari apa?
Untuk menambah rasa nasionalisme kita, hari ini kita mau nyanyi lagu kebangsaan. Hari ini Ibu mengambil lagu Garuda Pancasila. Semuanya nyanyikan ya. Ya, Bu. Garuda Ayo maju, ayo maju. Alhamdulillah, sudah semangat semuanya ya. Untuk semangat menghormati jasa para pahlawan, salah satu contohnya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Mbak Ha. Belajar, Bu. Rajin belajar, bagus, pintar. Anak-anak ibu masih suka membaca buku atau tidak? Kenapa kita harus rajin membaca buku ya? Memiliki wawasan yang luas. Memiliki wawasan yang luas, bagus. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Pembelajaran kita kemarin apa ya? Tentang perubahan wujud benda. Tentang perubahan wujud benda. Yang kedua, ada berapakah wujud benda itu? Ada 3. Dan gas. Ada cair dan Contoh wujud padat adalah kayu, besi, dan batu. alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Penggaris, meteran pita. Terus apa lagi nak? Meteran roll kecil dan meteran roll besar. Ya bagus, pintar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati lingkungan sekitar, video pembelajaran, dan penugasan, peserta didik dapat yang pertama, menganalisis contoh dan melengkapi bagan informasi tentang sifat-sifat wujud benda padat, logam, kaca, dan karet dengan benar. Yang ketiga, mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Kita lanjutkan untuk perlengkapan belajar kita hari ini. Hari ini perlengkapan belajar kita yang pertama buku paket. Sudah ada buku paket semua? Sudah. LKPD. Tadi malam Ibu sudah ngirimkan LKPD ya nak di grup kelas. Sudah di-download? Sudah. Yang terakhir benda dari karet. Mana benda dari karetnya? Ayo. Oh ada yang bawa post-it. Boleh. Post-itnya boleh. Ya. Hari ini kita akan belajar dari suatu masalah. Ya, masalahnya dari mana kita dapat? Nanti kamu bisa ngelihat dari bisa lihat dari video yang akan Ibu berikan berikut ini. Jadi coba disimak dan perhatikan baik-baik apa isi videonya. Siapa yang tahu ini apa? Eko. Siapa yang sering dengar suara ini di rumah? Kami, Dok. Lanjut ke video yang kedua. Dia bilang anak ini berhasil membuktikan bahwa gelas dapat pecah hanya dengan menggunakan suara. Coba perhatikan.
Ke video ketiga. Ayo, siapa yang tahu ini apa? Sepatu. Sepatu. Apa yang akan terjadi sama sepatunya? Baik, apa yang terjadi sama sepatunya? Terbakar. Bahannya sama atau tidak? Tidak. Baik, dari ketiga video tadi, permasalahannya apa yang pertama? Apakah ketiga benda dalam video tadi merupakan contoh benda padat? Jadi ada teko, ada gelas, sama ada sepatu. Itu benda padat semua? Iya, Bang. Ya, baik. Yang kedua, kenapa teko untuk memasak air tidak ikut terbakar? Karena terbuat dari logam. Karena terbuat dari logam. Bagus. Bagaimana cara mengukur panjang atau tinggi dari suatu benda? Ada yang sudah tahu? Ayo, belum? Kalau belum, mari kita selidiki. Jadi pembelajaran ini kita akan menyelidikinya. Ya, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ya, kemarin Ibu sudah membagi kelompoknya. Nanti minta tolong sama ayah atau bundanya untuk membuatkan grup WA sebagai tempat diskusi untuk kelompoknya. Ya. Jadi karena kita belajar secara berkelompok, maka akan ada aturan kerja kelompok. Nah, yang pertama apa aturan kerja kelompoknya? Bekerja dengan tertib. Kita akan mencoba memahami dari sebuah teks. Tadi masalahnya sudah dapat dari video. Sekarang kita cari materinya dari teks. Ayo Kak Sabrina, silakan dibaca teks yang ada di layar kita. Benda padat, logam, kaca, dan karet. Benda padat merupakan benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Benda padat bersifat kuat, kokoh, mudah ditempa, mampu menyerap panas. Wujud benda padat juga dapat berubah dengan pemberian perlakuan tertentu. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Ayo Aska, silakan dibaca teksnya yang kedua. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Contoh benda logam yaitu tiang, bangunan, panci, dan toko. Teko. Baik, terima kasih Aska. Untuk teks yang ketiga, Ibu mau minta tolong sama Kak Habibah. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah pohon karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Baik, terima kasih Kak Habibah. Terima kasih Sabrina, terima kasih Aska. Baiklah, dari ketiga teks yang sudah dibaca, apa informasi yang dapat kita ambil? Apa informasi yang dapat kita peroleh? Teko dari logam, gelas dari kaca, dan telapak sepatu dari karet. Terima kasih ya. Siapa lagi yang mau menambahkan informasinya? Sendok dari logam, piring Ya. dari kaca, sendal dari karet. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini ada teks lagi, mengukur panjang suatu benda. Siapa ya yang mau membacakannya? Coba raise hand dulu. Dengan toko. Silakan Kak Najla.
Mengukur panjang suatu benda. Untuk mengukur suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. 1. Letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. 2. Perhatikan angka yang sejajar dengan ujung benda pada sisi lainnya. Baik, terima kasih Kak Najla. Ayo, siapa yang mau membaca? Silakan. Silakan Kak Ira. Hasil pengukuran panjang benda tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter dan sentimeter. Satuan panjang baku dapat dinyatakan dalam satuan panjang baku lainnya atau sering disebut dengan konfirmasi satuan panjang. Baik, terima kasih Kak Ira. Konversi ya, nak, bukan konfirmasi ya. Yang pertama ada kilometer, ada hektometer, dan baik. Untuk lebih memahaminya, Ibu ada video. Silahkan disimak dulu videonya ya. Nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan. Jadi disimak dulu video berikut ini. Kita coba belajar mengukur panjang benda menggunakan penggaris ya. Dalam mengukur panjang benda menggunakan alat ukur penggaris, ujung benda yang satu diletakkan tepat sejajar angka 0 dan ujung benda satunya lagi berfungsi sebagai hasil pengukuran. Kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan angka meter. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Di dalam tangga meter, setiap turun satu anak tangga, kita harus kalikan dengan 10. Kalau naik satu anak tangga, kita bagi dengan 10. Kita coba kerjakan contohnya ya. Soal yang pertama, 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat ya, meter ke sentimeter itu turun anak tangga. 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Baik, udah disimak videonya? Udah, Bu. Video tentang konversi satuan dan cara mengukur panjang benda ya. Kucing jadi setiap turun satu anak tangga harus dikali 10. Setiap naik satu anak tangga harus dibagi 10. Paham? Sudah paham itu, Nak? Ada yang belum mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Jadi kita sudah memahami pelajaran. Sekarang waktunya kita menyelidiki. Tadi sudah dapat masalah, sudah kita pahami pelajarannya. Sekarang waktunya kita untuk menyelidiki. Bagaimana cara menyelidikinya, Bu? Kita akan melakukan beberapa kegiatan. Ya, kegiatan yang pertama, nih, ambillah benda dari logam, benda dari kaca, dan benda dari karet yang sudah kamu siapkan. Sudah diambil? Sudah. Yang kedua, peganglah masing-masing benda tersebut. Kita mulai dari benda dari logam. Coba. Sudah diambil. Coba dipegang. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Wah, ini ada yang bawa teko, bawa panci. Siapa? Kak Aira bawa panci, boleh. Apa yang kamu rasakan? Coba dipegang bendanya. Pegang bendanya. Apa yang dirasakan? Keras. Ayo coba dijatuhkan ke lantai bendanya. Ayo. Nah. Apa bunyinya?
Ada berbunyi? Hancur nggak? Hancur nggak bendanya? Tidak. Masih bagus? Bendanya masih bagus? Coba ambil benda dari kaca. Ikuti petunjuk ibu ya. Ibu hanya mengatakan konsentrasi. Apabila benda dari kaca dijatuhkan, apa yang akan terjadi? Ya, betul, bagus ya. Untuk benda yang ketiga, benda dari karet. Coba siapa yang bawa benda dari karet? Benda dari karet. Baik ya. Coba sekarang bendanya dijatuhkan. Ya, apa yang terjadi? Ada terjadi apa-apa. Tidak berubah. Coba benda dari karetnya dipinggirkan. Dibengkok-bengkokkan. Kenapa benda dari karet seperti itu? Karena berkupat lentur. Ayo, bersifat lentur. Karet terbuat dari apa? Getah. Getahnya diolah jadi apa? Jadi latek. Karet itu berasal dari latek. Kalau kaca berasal dari mana? Dibuat dari apa? Pasir kaca atau pasir silika namanya ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Coba dibuka lagi LKPD-nya. Sudah Ibu share tadi malam ya nak ya di grup ya. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Analisislah benda-benda berwujud padat yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Boleh? Silakan dikerjakan. Masing-masing dulu dikerjakan. Nanti setelah selesai, baru didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada yang belum mengerti, boleh tanyakan ke ibu. Sudah selesai? Sudah, bagus. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, kita lanjutkan ke latihannya yang kedua. Kamu telah mengamati benda berwujud padat di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Wujud benda padatnya ada logam, ada kaca, ada karet. Sekarang dituliskan, apa sifat-sifat dari logam? Apa contohnya? Sudah selesai, nak? Udah, Bu. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Ibu punya kegiatan satu lagi ya. Ambillah ketiga benda yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Yuk, ambil lagi benda-bendanya yang tadi. Kita akan melakukan pengukuran panjang berturut-turut, dimulai dari benda logam, benda kaca, dan benda karet. Ayo, ambil dulu benda logamnya. Ambil penggarisnya. Langkah-langkahnya, letakkan ujungnya di tempat nol. Coba letakkan dulu. Sudah? Ujung satunya lagi sejajarkan dengan penggaris. Berapa angkanya? 19 cm. 19 cm. Ada lagi yang lain? 16. Sekarang mari kita coba mengukur. Kita uji, benar nggak pengukuran kamu tadi? Ibu punya apa ini? Pensil. Punya? Pensil. Ibu punya pensil, punya penggaris. Nah, ini ibu letakkan ujungnya di angka 0. Nih. Ujung satunya lagi adalah angkanya. Berapa panjang pensil ibu? 9. Nah, ibu juga punya gelas. Karena gelas ibunya tegak,
penggarisnya nggak bisa ditegakkan, nggak muat, maka gelasnya yang Ibu miringkan. Ya, ini Ibu letakkan tepat di angka 0. Berapa panjang gelas Ibu? 6 cm. Ya, tidak muat, jadi Ibu miringkan lagi. Nah, jadi pengukuran itu kalau tidak bisa tegak, kita miringkan. Ayo. Di mana berhenti ujung sendal Ibu? 11. Berarti panjang sekali Ibu berdua. 11. Baik, sampai di sini. Siapa yang belum mengerti cara mengukur benda? Ada yang belum mengerti? Udah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke pengerjaan LKPD-nya lagi. Buka lagi LKPD 2. Coba dikerjakan dulu LKPD-nya. Kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ya. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Ayo kerjakan lagi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Latihan kedua LKPD 2. Apa bahan penyusunnya? Coba diisi di LKPD-nya ya. Kemudian diukur berapa panjangnya tadi. Kita sudah mengukur tadi ya nak ya. Ini ada penghapus, ada jendela. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kita lanjutkan ya nak. Tadi kita sudah belajar, materinya sudah kita pelajari. Masalahnya sudah kita temukan. Kemudian sudah kita selidiki. Apalagi yang perlu kita lakukan ya? Kamu sudah berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Jadi, yang harus kita lakukan berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah diskusi sama teman-temannya kan? Sudah, Bu. Baik. Yang presentasi perwakilan dari masing-masing kelompoknya saja, ya. Jadi untuk yang pertama itu Ibu mau dari kelompok 1. Yo, kelompok 1 siapa? Silakan Kak Zaza presentasikan hasil diskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Teman-teman yang lain boleh di-mute-kan dulu speakernya, disimak dulu presentasi dari teman kita. Silakan Kak Zaza. Saya Zaza dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang telah kami lakukan. Zaza akan mempresentasikan LKPD 1. Yang pertama, di kehidupan kita sehari-hari banyak terdapat benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Yang kedua, sifat benda logam yaitu keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air. Contohnya adalah garpu, sendok, teko, kuali, tiang bangunan. Sudah Kak? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih Kak Zaza. Silakan raise hand dulu. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 6? Nah, silakan Bang presentasi perwakilan dari kelompok 6. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dari kelompok 6 akan mempresentasi hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Adalah akan mempresentasi LKPD 2. Yang pertama adalah tentang konversi panjang. Setelah dihitung maka kami dapatkan 1. 5 meter sama dengan 500 cm. 2. 200 cm sama dengan 2 meter. Yang kedua yaitu setelah mengukur panjang beberapa benda yang diminta pada LKPD,
Didapatkan bahwa benda yang paling panjang atau tinggi adalah kaca jendela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah hebat semua, sudah pintar presentasi semua. Baik, setelah presentasi biasanya akan ada tanggapan, ya. Tanggapan itu dapat berupa saran atau berupa pertanyaan. Jadi dari presentasi akan ada yang menanggapi. Jadi kelompok yang diberikan pertanyaan, kelompok yang sudah presentasi harus bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang menanggapi. Begitu juga jika diberi saran, kelompok yang diberi saran harus menerima dengan lapang dada. Tidak boleh marah kalau diberi saran sama temannya. Ya, baik, untuk yang tanggapan, ini Ibu pilih aja ya. Ibu maunya dari kelompok 3. Ini ada Aisyah Zahira. Di kelas kita ini ada Aisyahnya ada 2, ada yang kembar juga. Jadi harus ada kodenya ya. Ada Aisyah Zahira. Silakan kakak, silakan menanggapi hasil presentasi dari temannya tadi. Terima kasih kepada yang sudah menampilkan presentasinya. Di sini dari kelompok 4 mau bertanya, kenapa benda padat mengalami perubahan bentuk? Kan benda padat itu keras, kenapa bisa berubah bentuk? Kak Zaza, dijawab dulu pertanyaan dari tanggapan dari kelompok 4. Terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu sebentar diskusikan dulu dengan teman sekelompok. Ya. Seperti yang kita pelajari tadi, benda padat itu terbagi 2, yaitu benda padat yang keras dan benda padat yang lunak. Benda padat yang dapat berubah bentuk itu yaitu benda padat yang lunak. Contohnya adalah plastisir, tanah liat, dan karet. Perubahan bentuknya dapat terjadi apabila benda tersebut dibakar. Baik, terima kasih Kak Zaza. Sudah dijawab pertanyaannya ya Kak Aisyah ya. Itu tadi sudah dijawab sama perwakilan dari kelompok 1. Baik, siapa lagi yang mau menanggapi? Ada sebelum Ibu panggil, boleh raise hand dulu. Silakan Kak Aisyah ditanggapi presentasi kawannya. Silakan Kak. Terima kasih kami ucapkan kepada Adaha dari kelompok 6 yang sudah presentasi. Penampilan dari kelompok 6 sudah bagus, hanya saja sebaiknya saat menjelaskan konversi satuan panjang, langkah pekerjaannya juga harus dibuatkan agar teman-teman yang lain juga bisa memahami cara mengkonversi satuannya. Ya. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Silakan Bang Adha ditanggapi, direspon dulu tanggapan dari kawannya. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Aisyah kelompok 3. Nanti akan kami perbaiki dan akan kami tuliskan langkah pengerjaannya agar teman-teman bisa mengerti tentang konversi satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah memahami, sudah menyelidiki, sudah presentasi, sudah menanggapi. Yang terakhir kita harus merangkum. Yang pertama, rangkuman dulu hasil diskusi. Yuk, coba Kak Ica dibacakan. Rangkuman hasil diskusi di sekitar kita dapat banyak terdapat benda padat yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Ya, baik, terima kasih Kakak. Silakan Kak Samara. Logam memiliki sifat keras kuat.
sifat keras dan kuat. Baik. Yang ketiga, siapa lagi ya? Kaca memiliki sifat tembus cahaya dan mudah pecah. Karet memiliki sifat lentur, kuat. Saat mengkonversi satuan panjang, sebaiknya dituliskan juga langkah-langkah pengerjaan soalnya. Untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang, kita bisa menggunakan penggaris. Ini rangkuman hasil diskusi dengan teman-teman sekelompok kita. Baik, sudah sampai kita di tahap penutupan. Kalau sudah tahap penutupan berarti ada kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan pembelajaran berarti kita akan merangkum dari awal sampai terakhir kita belajar hari ini. Ayo, kita belajar tentang apa aja hari ini? Benda pada, wujud benda, apa lagi? Air. Terus? Benda logam. Benda logam. Benda karet. Ya, konversi satuan panjang. Apalagi kita matematika belajar apa tadi? Jadi apa jawaban permasalahan kita tadi? Sal sepatu atau benda yang terbuat dari karet mudah meleleh karena terbuat dari lateks yang memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas yang baik. Ya, anak-anak ibu, setelah mempelajari materi hari ini, apa manfaatnya yang dapat kita ambil? Apakah dengan mengetahui jenis-jenis dari bahan pembentuk benda dapat memudahkan kita dalam memilih benda tersebut? Iya, Bu. Iya, bagus. Ingat ya, benda logam, benda kaca, benda karet itu banyak terdapat di alam, banyak terdapat di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita juga harus pandai berhemat. Jangan suka boros, jangan suka mubazir. Baiklah, link evaluasi dalam bentuk Google Form sudah Ibu kirimkan di grupnya. Nanti silakan dikerjakan ya. Pembelajaran kita berikutnya, kita akan belajar tentang menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar kita. Ya, baiklah, karena waktu kita sudah mau habis, silakan ketua kelas dipimpin dulu doa sesudah belajarnya. Silakan Mas Zaki. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sesudah belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran daring selesai, siswa diminta untuk mengerjakan evaluasi melalui link Google Form yang telah di-share di WA grup kelas. Semoga video uji kinerja praktik pembelajaran saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.